敬的各位顶传师、各位团主、各位幸福的家人，大家好。Sungguh berbahagia pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dan belajar bersama dengan kawan bumi dan lembaga digital informatika Mapan Bumi. Jadi, 各位幸福的家人, sudah hampir 1 tahun lamanya pola kehidupan kita berubah dengan kebiasaan dan budaya baru. Dari biasanya konsep tradisional menjadi serba digital. Jadi situasi ini mau tidak mau, suka tidak suka, membuat Anda harus semakin paham akan teknologi dan pentingnya teknologi ke depan. Jadi semuanya yang Anda lakukan tidak akan terlepas dari campur tangan teknologi digital. Jadi kita nggak ada alasan lagi saya ini gaptek atau tidak paham teknologi. Usia saya sudah tua, tidak bisa belajar lagi teknologi. Tetapi yang diperlukan di sini adalah usaha, tekad dan kerja keras kewisin berjalan. Namun Anda tidak perlu khawatir semuanya karena kami dari kawan bumi dan lembaga digital informatika Mapan Bumi telah menghadirkan sebuah inovasi pembelajaran online yang akan sangat membantu kewisin berjalan untuk menggunakan dan mengajarin akan paham tentang teknologi digital. Inilah solusi yang selama ini mungkin Anda cari semuanya. Ayo, kita langsung saja kita praktekkan. Untuk pembelajaran kita, video kita kali ini adalah belajar tentang tutorial Google Classroom untuk peserta. Jadi bagi kita apabila sudah menjadi peserta di dalam pembelajaran komputer online atau di kelas-kelas lainnya, kita wajib mengetahui apa sih Google Classroom ini. Karena ini Google Classroom ini sangat-sangat membantu kita di dalam pembelajaran secara online. Nah, waktu di opening tadi, di video opening paling tidak udah sekilas kewisin berjalan sudah menengok ya mengenai apa itu sih Google Classroom. Google Classroom itu adalah suatu serambi aplikasi pembelajaran campuran secara online yang dapat digunakan secara gratis ya. Jadi Google ini artinya diciptakan, Google Classroom ini dibuat oleh Google untuk membantu kita di dalam pembelajaran online ya. Jadi guru ini bisa aja membuat kelas mereka sendiri ya, misalnya guru komputer, guru Mandarin, guru bahasa Indonesia, ataupun misalnya guru-guru yang lain, mereka bisa membuat kelasnya masing-masing dan membagikan kode kelasnya tersebut atau mengundang para siswanya untuk join ke kelas. Jadi pembelajaran kita ini adalah pembelajaran secara online, jadi gurunya itu bisa saja di rumah, ataupun pesertanya ini juga bisa saja di rumah atau di mana saja. Yang penting tahu kodenya, kode kelasnya, ataupun gurunya membagikan link untuk masuk ke kelasnya. Jadi otomatis bisa connect jadinya. Jadi ini sangat efektif dan efisien di dalam pembelajaran online. Jadi tujuan utama kewisin berjalan Google Classroom ini dibuat adalah untuk mempermudah proses berbagi file antara guru dan siswanya di dalam pembuatan dan distribusi penugasan nantinya. Jadi gurunya ini bisa menyiapkan materi apa saja yang akan dibagikan, kemudian siswanya itu menerima dan mempelajarinya, ataupun gurunya membagikan tugas ataupun misalnya segala macam, mau ujian segala macam, boleh, dan siswanya ini tinggal menerima secara online dan mengerjakannya secara online ya. Jadi sangat-sangat bagus sekali. Oke, ayo kita langsung praktekkan bagaimana sih. Nah, di sini Hosye sudah mengkonekkan handphone Hosye langsung ke dalam komputer ya. Jadi pertama apa saja yang akan kewisin berjalan siapkan. Yang pertama adalah handphonenya, handphone Androidnya ya, handphone Androidnya kewisin berjalan harus menyiapkan handphonenya. Yang kedua email ya. Kalau misalnya kewisin berjalan sudah punya handphone,
dan punya handphone Android pasti sudah ada email, karena email itulah yang bisa menggunakan semua ya Google Classroom-nya ini. Ayo kita mempraktekkan. Hoshi akan tampilkan layar handphone Hoshi di dalam komputer sehingga kewismudacaren bisa sama-sama melihatnya ya. Oke, kita langsung aja. Nah, ini artinya tampilan HP Hoshi di dalam layar komputer ya. Kita mulai dari awal. Nah, pertama-tama kewismudacaren ya masuk ke dalam ya. Di sini kewismudacaren harus tahu masing-masing handphone ini menunya mungkin beda-beda. Tetapi kita harus tahu Gmail itu di mana, Google itu di mana. Cari aja Gmail. Nanti di sini kewismudacaren harus tahu Gmail itu emailnya itu bagaimana ya. Misalnya kewismudacaren belum tahu cara membuat Gmail, nanti di bawah video ini, di bawah link ini, nanti Hoshi akan tampilkan link untuk membuat Gmail. Jadi kewismudacaren bisa membuat email sendiri. Jadi di sini Hoshi anggap aja kewismudacaren sudah mempunyai email masing-masing ya. Nah, sekarang pilih Gmail. Nah, pilih yang ini Gmail ya. Nah, pilih Gmail. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam Gmail. Jadi Gmailnya namanya apa? Kewismudacaren boleh lihat ya di atas ini. Klik aja di paling atas ini. Coba diklik sekali. Ya, di sini. Nah, inilah Gmail ya. Ini Hoshi punya banyak ya, tapi nggak usah dilihat ini. Tapi di sini lihatnya. Nah, misalnya di sini namanya apa? Misalnya di sini punya Hoshi punya papindo@gmail.com. Nah, inilah email nama kewismudacaren. Kemudian nanti dibagikan kepada gurunya atau teman-temannya kalau misalnya mau kirim email. Ini emailnya ya. Jadi kewismudacaren sudah tahu ya Gmailnya masing-masing ya. Nah, ini. Jadi kalau misalnya nanti mau kirim email segala macam boleh ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, setelah tahu emailnya, nama emailnya, kemudian kita masuk ke Play Store. Play Store ini diklik aja, kewismudacaren diklik. Nah, kemudian dipilih di sini, kita tulis saja Classroom ya, seperti yang ini, Classroom ya, Classroom ya, Classroom ya. Kalau misalnya ada salah-salah sedikit nggak apa-apa ya. Nanti langsung dia Google-nya tahu Classroom. Nah, sudah ada ya, sudah ada di sini. Klik aja Classroom. Nah, ini adalah bentuk gambarnya. Hoshi punya sudah diinstal, makanya dia tinggal buka. Tapi kalau misalnya kewismudacaren belum ada install ini, maka di sini ada tulisan install. Maka tinggal diklik aja kewismudacaren, maka akan muncul seperti gini gambarnya. Jadi kalau yang udah pernah install, dia langsung terbuka. Misalnya di sini ada aplikasi buka, tombol buka, kita langsung buka. Jadi kalau kewismudacaren belum diinstalkan dulu. Setelah install selesai, maka tinggal cari tombol bukanya ini ya. Nah, oke, kita buka. Nah, ini contohnya kelas-kelas yang sudah ada, tapi ini anggap aja kewismudacaren kalau misalnya pertama kali kewismudacaren baru masuk ke Google Classroom, maka ini kosong ya, ini kosong. Jadi kalau bagaimana supaya bisa join kelas di dalam gurunya. Jadi gurunya itu mesti terlebih dahulu membagikan kode kelasnya atau membagikan link untuk join ke kelasnya. Kalau misalnya tanpa ada kode dan join kelasnya, maka kewismudacaren tidak bisa masuk ke kelas gurunya. Jadi bagaimana? Tunggu kode dan linknya. Nah, di sini sambil kita menunggu kode atau link dari guru, di sini Hoshi akan ajarin kewismudacaren untuk peserta ya. Peserta itu yang pertama kalau bisa wajibkan itu komputer atau laptop ya, dan handphone Android. Jadi supaya pembelajaran kita lebih gampang dan mudah. Jadi handphone Android sudah ada tersedia, kemudian ada komputer atau laptop. Jadi sekarang Hoshi akan ajarin bagaimana mengkonekkan, misalnya kita WA ya. WA kita yang di handphone ini tampilnya di komputer ya. Nah, jadi kewismudacaren lebih gampang ya. Sekarang kewismudacaren coba buka, misalnya udah connect ya. Kita anggap aja kewismudacaren komputernya atau laptopnya sudah connect ke internet ya. Udah connect ke internet. Nah, ini udah connect ya.
Jadi kalau bagaimana mengkonekkan internet ke WC Militer, coba carilah di sampingnya atau tokonya atau bagaimana mengkonekkan di internet. Karena di sini saya anggap aja ke WC Militer sudah connect internet, ya. Nah kemudian di sini ke WC Militer cari, kita mau mungkin konekkan ya handphone dengan WA kita, sehingga kita langsung di sini kita langsung bisa connect WA-nya ya. Misalnya ke WC Militer ketik web. Nah di sini web WhatsApp ya. Di sini ke WC Militer boleh tengok ya, ini web WhatsApp ya ini ya. Nah di sini ke WC Militer nampak ya WhatsApp web, artinya WA kita nanti di web kita di sini, tampilan di sini. Jadi kita sambil belajar, kita nggak usah nengok handphone lagi, tapi kita sudah ada WA-nya di sini. Jadi lebih gampang ya. Jadi otomatis coba diklik aja di sini ya, ke WC Militer, WA web, WhatsApp web ya. Nah di sini untuk yang pertama kali ke WC Militer pasti ada tampilan ini, artinya komputernya ingin connect ke handphonenya. Jadi bagaimana mengkoneknya? Oke, coba diperhatikan baik-baik bagaimana mengkonekkannya. Nah pertama ke WC Militer, aktifkan dulu, udah aktifkan ya handphonenya ya, aktifkan handphonenya. Nah kita keluar dulu, ini udah ada di classroomnya ya. Nah sekarang kita buka ke WC Militer, buka WA-nya. WA-nya ada di mana? Misalnya WA host ya, ada di sini. Kemudian di sini ada titik 3 ya, ada titik 3 ya. Ini di sini ada titik 3-nya. Nah, diklik titik 3-nya. Kemudian dicari di sini ada WhatsApp ya, WhatsApp web. Nah, dipilih. Nah, kemudian nanti akan keluar scan kodenya. Scan kodenya ini, kemudian arahkan ke kodenya ini. Ya, saya arahkan. Nah, setelah diarahkan, dia akan mengkonekkan antara handphone dengan web. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini ya udah udah dikonekkan ya. Jadi kita nggak usah nengok lagi handphone, tapi semuanya WA kita sudah ada di layar komputer atau di layar laptopnya. Jadi sangat gampang sekali ya ke WC Militer. Nah, sambilan kita menunggu kode yang akan dibagikan gurunya ini kepada kita, ya. Misalnya ini di sini host aja angkat gurunya ya, lagi udah mengerjakan kelasnya ya. Nah, gurunya ini akan misalnya kelas Mandarin, dia akan membagikan kodenya. Nah di sini coba bicara sebagai peserta gak usah pusing-pusing bagaimana gurunya menyiapkan kelasnya. Yang penting pesertanya cuma tahu. Nah ini kodenya. Kalau ini kodenya boleh aja langsung diketik ke dalam. Ini contoh ya, aku bisa bicarain contoh. Nanti guru aslinya nanti akan kasih ya. Ini saya cuma mempraktekkan bagaimana mengkonekkan aja ya. Nah ini kodenya. Ya kodenya ini boleh nanti diklik nanti sehingga dia teman-teman semua tulis bicara bisa connect dengan kelasnya ini. Kalau misalnya mau lebih gampang lagi boleh nanti diundangnya pakai link ya, pakai link. Ini ada linknya. Nah ini linknya. Nah, contohnya Hosye akan linkkan kepada misalnya yang teman yang lain. Misalnya Lausunya ini ya, Lausunya ini akan membagikan misalnya. Membagikan linknya ini. Nah ini contohnya ini kalau bisa bicara misalnya Lausunya sudah membagikan kodenya atau linknya. Jadi kalau bisa bicara tekan klik aja linknya ini, maka dia akan hubungkan kepada kelasnya ya. Nah ini udah dihubungkan kepada kelasnya. Jadi kalau misalnya ini di layarnya, di layar komputernya, kalau di handphonenya bagaimana? Kita tengok di handphonenya apakah sudah terjoin atau belum. Nah, tengok ya. Kita pertama-tama. Nah sekarang WC Militer, kalau misalnya WC Militer sudah ada di Google Play, itu sudah ada Classroom-nya ya. Maka di sini sudah terinstall, maka di sini akan muncul Google Classroom-nya. Tinggal dipilih aja Classroom-nya. Nah, di sini WC Militer tengok ya. Ya. Apakah tadi sudah ada? Nah, kelas media. Nah, kalau misalnya belum ada, nanti kita aja langsung kita tambahkan. Nah, di sini tambahkan. Kalau kita sebagai peserta, kita gabung kelas. Ya, kita gabung ke kelas.
ya, kita gabung kelas. Nah, ini kodenya ini kita taruh aja kode yang itu tadi. Tapi kalau misalnya ada linknya, nanti di linknya aja ya. Tapi karena di sini ya Hosea akan linkkan ya, atau kodenya boleh masukkan tuh boleh aja, terserah kita aja. Nanti linknya boleh, kodenya juga boleh. Jadi linknya bagaimana? Linknya ini kita kasih ini aja linknya ya. Nanti kalau kodenya boleh juga ya. Nah, ini Hosea kan bagaimana menaruh ya kalau pakai link juga boleh ya, pakai ini juga boleh. Jadi kita sebagai peserta harus tahu ya. Jadi artinya Gmail kita, ini udah masuk ya. Udah masuk artinya kelasnya kita konekkan antara guru dengan muridnya udah terketra. Nah, sewaktu masuk di sini gurunya menanyakan pertanyaan baru, pertanyaan data peserta. Jadi di sini artinya mengucapkan selamat datang di kelas Mandarin dasar. Ya, itu artinya yang dibuat oleh gurunya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya ada soal atau gimana, kebiasaan bicara tinggal klik aja. Misalnya pertanyaan baru. Nah, ini ya pertanyaan misalnya data peserta ya, tinggal diklik aja pertanyaan pesertanya. Nah, ini membuka. Biasanya kita mau buka aja pakai Chrome. Kalau ini WPS Office kadang-kadang ada, kadang-kadang tergantung handphonenya ya. Jadi bagusnya kita semuanya pilih yang di Chrome aja. Nah, setelah di Chrome maka itu formulirnya itu akan muncul nama Mandarinnya ya. Kalau misalnya ada Mandarin, kita bisa aja tulis Mandarinnya. Kalau handphonenya kita udah connect dengan Mandarin, boleh aja ya kita connect dengan Mandarin. Maka kita bisa ketik Mandarin kita. Ya. Oke, tunggu dulu. Oke, misalnya Mandarinnya ini ya. Kita cari dulu nama Mandarinnya, tergantung kita Mandarinnya apa ya. Oke, misalnya ini ya, kemudian next nama Indonesia. Nama Indonesia ya, kita klik nama Indonesia kita ya. Indonesianya misalnya ini, alamatnya diketik misalnya. Ya, ini permintaan dari gurunya, misalnya yang apa. Jadi sangat gampang sekali ya. Kalau misalnya mau pakai handphone, mau pakai laptop, komputer juga boleh isinya ya. Nah, setelah diisi semua, alasan mengikutinya ya, alasan mengikuti. Nah, seandainya kalau bicara tengok di sini ada bintang-bintang, itu berarti wajib ya, wajib diisi. Kalau nggak diisi itu nggak bisa ya, nanti nggak bisa kirim. Itu wajib diisi ya. Nah, oke, tinggal isi aja. Targetnya adalah bisa misalnya. Oke, ini udah selesai, tinggal kebiasaan bicara. Kalau udah selesai semua pertanyaan tinggal kirim. Jadi sama juga misalnya ada soal atau segala macam, dari handphone juga kita bisa kirim jawabannya, apa soal apanya ya, kita kirim kepada gurunya. Jadi kalau misalnya kita kemana-mana yang nggak ada alasan, kita nggak bisa kerjakan tugas segala macam, kalau misalnya ada handphone terkonek internet di mana saja bisa, kecuali gurunya ya, gurunya bikin soalnya itu ya lebih bagus wajib pakai komputer atau laptop. Kalau muridnya tinggal aja menyelesaikan, bisa ya. Kalau kalau ini udah bisa, tinggal kirim aja. Maka otomatis pertanyaannya, data peserta sudah dikirim kepada gurunya. Jadi nanti tinggal gurunya akan menengok ya. Jadi begitu gampang pesertanya. Dengan adanya fasilitas Google Classroom ini, Google Formulir ini, Google Classroom ini sangat-sangat bagus sekali, membantu ya, sangat banyak membantu ya dengan untuk pembelajaran secara online ya. Jadi saya rasa kebicaraan bagaimana tadi kesimpulan kita daripada mendaftar ya, kemudian bagaimana kita mendaftarkan
Google Classroom yang pertama harus punya email, kemudian punya handphonenya, Androidnya yang bisa connect internet, ya. Kalau misalnya kita mau connect ya pasti pakai Google Play Store, install dulu, ya, diinstal dulu Google Classroom-nya, ya, Google Classroom-nya diinstal dulu. Setelah udah keluar, udah masuk ini, ya, yang pertama Gmail-nya sudah terhubung ya. Tadi bagaimana menengok Gmail-nya sudah tahu ya. Lihat dari sini ya, ke Wisnu Channel, saya ulangi lagi. Nah, di sini ada Gmail-nya, tinggal diklik. Kemudian nanti tengok nama emailnya apa ya, nama emailnya apa, baru kita tahu ya. Nanti kita konekkan ya di sini yang paling atas. Ya, ini nama emailnya ya. Baru kita tahu bagaimana mengkonekkan dengan Google Classroom ya. Setelah ini sudah terinstall Google Classroom-nya, tinggal dibuka. Maka nih kelas-kelasnya ini akan muncul di sini ya. Jadi nanti ada kelas Mandarin atau kelas Madya atau kelas apa saja ada. Tinggal menunggu kodenya atau undangan linknya di dalam WA-nya. Nanti ke sini tinggal klik, maka otomatis sudah gabung di dalam kelasnya. Jadi dalam kelasnya nanti ada tugas atau misalnya ada permintaan data segala macam, jadi gampang. Ke sini cari pakai handphone juga bisa. Ya, pakai handphone juga bisa dikirim. Jadi begitu mudahnya kita belajar di dalam pembelajaran online ini. Oke, saya rasa cukup sekian saja ya sampai di sini. Jadi makanya Komisi Pelajaran harus cayo ya. Di dalam pembelajaran tutorial Google Classroom ini hanya dasarnya saja. Ya, sampai di sini. 谢谢各位点传师，各位心目的家人慈悲，谢谢慈悲，大家加油。